Ya, saya berharap Anda sebagai orang tua harus menyadari anak-anak tidak diberikan oleh Allah SWT kepada Anda, ya, kecuali memang sebagai amanah. Ingat itu. Dan Anda tidak punya pilihan sama sekali. Anda sebagai laki-laki hanya punya sperma, itu pun Allah yang ciptakan. Anda yang ciptakan sperma juga itu. Dan Anda perempuan hanya punya sel telur dan perut di tempat untuk menampung bayi tersebut. Kemudian lahirlah bayi tersebut. Kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih bagaimana alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kita tidak bisa milih semuanya. Tidak bisa ada yang kita pilih sama sekali. Maka ini teman-teman sekalian, sebuah pelajaran penting. Ternyata ini bukan milik kita. Allah SWT amanahkan. Ya. Maka ada sebuah tanggung jawab di situ. Dan ada sebuah peluang pahala besar di situ. Begitu juga Anda sebagai guru di sekolah. Teman-teman sekalian, lupakan masalah gaji. Coba nikmati pekerjaan. Apa yang sedang kita kerjakan. Saya juga kebetulan lama menjadi guru. Baik itu di pesantren ataupun di universitas menjadi dosen. Dan saya melihat tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak didik kita. Kecuali dengan kita menikmati pekerjaan tersebut. Kita ikhlas. Saya pribadi menjadikan mereka adalah aset-aset amal jariah saya. Saya berharap siswa di pesantren dulu ayah saya didik di Makassar. Dan juga teman-teman mahasiswa dulu yang saya ajar di kampus. Saya berharap mereka tidak keluar kecuali mereka akan menjadi amal jariah buat saya. Saya berusaha menukil itu dan saya tidak pernah pikirkan masalah gaji yang saya terima. Karena itu pasti akan datang. Dalam istilah para ulama, ya, kalau kau kejar akhirat, duniamu akan ikut. Kalau kau kejar dunia, akhiratmu akan luput. Maka coba nikmati itu. Sehingga Anda tidak pernah menghubungkan antara bagaimana mengubah karakter yang buruk dari seorang anak, bagaimana kita membentuk dia menjadi seorang tokoh atau orang yang baik, ya, dengan gaji yang Anda terima atau upah yang Anda terima. Bagi kita adalah ini amal jariah. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, teman-teman sekalian. Itu muridnya lamban sekali kalau dia memahami sesuatu. Maka Imam Syafi'i tahu masalah itu. Dan dia selalu duduk di belakang orang itu. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i rahimahullah seorang pendidik yang luar biasa. Dia tahu bukan upah yang dia pikirkan. Tapi yang dia pikirkan adalah pahala yang dia bisa dapatkan. Maka dia biarkan seluruh muridnya keluar. Kemudian dia tahan anak tersebut. Lalu mulailah beliau mengulang-ulangi materi itu pelan-pelan. Sampai anak itu faham. Sampai pernah anak ini mengatakan, wahai imam, saya orangnya begini. Anda tidak usah buang-buang waktu buat saya. Kata beliau, tidak. Sampai kau memahami apa yang saya sampaikan. Saking luar biasanya kalau orang kejar target akhirat, pahala, ya bagaimana menjadikan orang ini depan saya sebagai aset amal jariah itu luar biasa. Mirip dengan alam dakwah ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah melihat kekurangan seseorang atau pelanggaran agama yang terjadi padanya adalah sesuatu yang harus saya perangi. Tetapi saya melihat itu adalah aset amal jariah buat saya. Ada wanita belum berhijab kah? Ada orang belum sholat kah? Ada orang belum puasa kah? Ada orang punya kesalahan apalah dalam agama. Bukan untuk kita musuhi. Justru kita tersenyum. Menjadikan itu sebagai kesempatan kita. Jangan didahului oleh orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia. Berapa banyak orang yang kita bengkalikan, tidak kita nasihatin, tidak kita luruskan. Ternyata dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Dan orang lain itu yang mendapatkan pahalanya. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Anda kalau belum tahu beliau salah dari 4 imam mazhab. Anda sudah tahu alhamdulillah. Dan beliau dikenal dengan imam. Imam itu kayak tokoh. Seperti tokoh mazhab ya. Itu menghafal minimal 500.000 hadis kalau saya tidak salah. Dan sekian banyak ya luar biasanya. Dan Imam Abu Hanifah itu sekarang mazhabnya umumnya diterapkan di Afrika, di Eropa, di India. Banyak menggunakan mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu mulai belajar agama, mulai lebih menekuni di umur 30 tahun lebih. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Sebabnya adalah beliau pernah sholat di masjid. Kan? Beliau pedagang sutra di Irak. Kemudian beliau sholat di masjid. Pada saat beliau sholat ternyata cara sholatnya salah. Dan ditegur oleh orang di sebelahnya. Maaf tadi sholat anda salah, yang benar tuh begini. Misal begitu saja. Maka Abu Hanifah mengatakan saya pun malu. Masa saya di umur sekian masih salah sholatnya. Lalu beliau mulai mempelajari agama sampai menjadi tokoh madhab. Sekian juta orang sekarang mengikuti ajaran beliau. Ya, madhab beliau. Ya, yang dinukil tentang hukum fikih, tata cara sholat, puasa, dan luar biasa banyak yang lainnya. Pertanyaan sederhana teman-teman. Pernah nggak orang yang sedang menasihati Abu Hanifah tadi untuk membetulkan sholatnya berpikir yang dia nasihati ini akan menjadi imam madhab? Pernah nggak anda renungi teman-teman yang orang tadi meluruskan sholat satu kesalahan tadi ternyata bisa panen seluruh pahalanya Abu Hanifah rahimahullah. Itu luar biasa. Ya.